Baba Vanga wanita yang membuat sejarah dengan bakatnya yang luar biasa. Orang yang menjadi sasaran tentara, ilmuwan dan ahli melakukan penelitian. Dalam film dokumenter ini kami menceritakan kehidupan Vanga yang luar biasa. Bersama dengan ramalannya yang mempengaruhi seluruh planet. Dalam sejarah misterius Bulgaria, ada satu nama yang menonjol. Baba Vanga Paranormal Buta. Dia lahir pada tanggal 31 Januari 1911 di kota Strumitsa, yang saat itu merupakan wilayah Ottoman. Ketika Vanga lahir dia hanyalah bayi biasa tanpa perbedaan. Namun, takdir memberinya titik balik yang akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Suatu hari Vanga menjadi buta akibat kejadian yang dialaminya. Dan pada waktunya dia mengubah kecacatan ini menjadi kemampuan paranormal. Indera supranaturalnya, dan kemampuan profetik menjadi fenomena dunia. Bahkan di hari-hari kelam Perang Dunia Kedua, dia menarik perhatian pemimpin Nazi Hitler, dan bahkan dikunjungi olehnya. Bahkan dinas rahasia Rusia, KGB mendapat manfaat dari perkiraan Vanga. Tapi kemampuan Vanga yang kuat, tidak hanya menarik perhatian para pemimpin politik. Dia juga sangat dihormati dan diajak berkonsultasi oleh masyarakat. Ketika dia meninggal pada tahun 1996 pada usia 84 tahun. Namun warisan Vanga tetap bertahan bahkan setelah kematiannya. Ketika Strumitsa jatuh di bawah kendali Serbia, pada akhir Perang Dunia Pertama, kehidupan Vanga dan keluarganya menjadi sulit. Vanga adalah anak yang bahagia dan ceria. Tapi segalanya tidak berjalan baik untuk ayahnya, Ponda. Ponda lelah di sela-sela pekerjaan, anak-anak dan pekerjaan rumah tangga. Kehidupan Vanga berubah ketika menjadi gadis cantik. Tonka Georgieva menikah dengan ayahnya Ponda, yang pertunangannya putus dan dia menghadapi situasi yang memalukan. Dengan bantuan saudara laki-laki Ponde, Costadine, keluarga tersebut mengatasi kesulitan keuangan dan mendapatkan pekerjaan di pertanian. Bantuan ini menghidupkan kembali harapan keluarga, dan memberi mereka harapan baru untuk masa depan. Permainan favorit Vanga saat itu, adalah menempatkan suatu benda di ruangan lain. Dan kemudian mencoba menemukannya, dia mengulanginya berulang kali. Menutup matanya dan berpura-pura buta. Vangelia kecil mencoba meraih benda itu. Menimbulkan kekhawatiran dan reaksi di sekitarnya dengan game ini. Ketika Vanga mencapai usia 12 tahun, dia mengalami peristiwa yang akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Suatu hari di musim panas, saat Evangelia sepupunya sedang dalam perjalanan kembali ke desa. Dari Istal tiba-tiba terjadi badai dahsyat. Saat mereka berhenti di air Mancurhan, dalam perjalanan langit menjadi gelap dan angin kencang muncul. Angin mematahkan dahan-dahan pohon dan mencabut pohon-pohon muda. Tanah berdebu. Cabang-cabang pohon, dan dedaunan beterbangan di udara dan lepas landas dalam angin puting beliung. Kagum dengan dua sepupunya yang terjatuh di dekat air mancur, tornado mengangkat gadis kecil itu dari tanah. Mengangkatnya ke udara, dan melemparkannya sejauh 2 km ke sebuah lapangan bernama Ternaka. Menarik untuk dicatat bahwa tidak ada catatan resmi tentang badai tornado atau laporan cuaca serupa pada hari-hari atau bahkan minggu-minggu itu. Penduduk desa mencari gadis itu untuk waktu yang lama dan menemukannya. Panik karena ketakutan terkubur di bawah batu, tanah dan dahan patah. Mereka membawanya pulang dan mulai mencuci mata Vanga, yang dipenuhi kotoran. Tapi tidak berpengaruh saat malam tiba. Matanya dipenuhi darah dan pupilnya memutih. 2 operasi dilakukan di Skopje berturut-turut. Juga gagal mengatasi matanya yang meradang. Kemudian operasi ketiga direkomendasikan di Beograd. Tetapi sangat sulit bagi ayahnya yang miskin untuk membiayainya. Dia hanya mampu membayar setengahnya dengan menjual perabotan rumahnya. Dan satu-satunya dombanya alih-alih membawa Vanga bersamanya. Ayahnya mengirimnya ke Beograd, ditemani oleh tetangga untuk menghindari pengeluaran lebih lanjut. Namun tetangga ini dikira oleh dokter sebagai kerabat kaya. Dan diberitahu bahwa separuh operasi akan dilakukan dengan separuh uang. Vanga yang bisa melihat kembali sedikit ketika dia kembali ke rumah. Memerlukan perawatan khusus atas anjuran dokter. Tetapi keluarga tidak mampu membelinya. Alhasil mata Vanga kembali buta. Dan dia tetap buta total selama sisa hidupnya. Dalam kondisi hidup yang sulit.
Ayahnya memiliki seorang putra lagi, sementara Fanga menjaga adik-adiknya. Namun karena masalah kesehatan dan perawatan yang buruk, mata Fanga tidak bisa dibuka lagi. Akibatnya dia benar-benar kehilangan penglihatannya, dan tetap buta selama sisa hidupnya. Wilayah Strumizza memiliki adat istiadat yang menarik. Pada malam sebelum hari libur disebut Geirgofden, gadis-gadis desa berkumpul dan melemparkan sesuatu yang disebut pertunangan ke dalam kendi dan keesokan harinya. Sehari setelah liburan, mereka akan melihat pertunangan ini dan meramalkan nasib mereka. Mereka akan memilih seorang peramal di antara mereka sendiri untuk meramalkan masa depan. Mereka biasanya memilih Fanga untuk membuat mereka bahagia karena dia buta. Tapi akhir-akhir ini menjadi sangat aneh bagi semua orang, karena semua prediksi Fanga tentang waktu dekat menjadi kenyataan. Semua orang kagum. Tapi tak seorang pun mengira Fanga bisa menjadi peramal sejati. Suatu hari ayahnya kehilangan salah satu dombanya dan kembali ke rumah dengan marah. Dia memikirkan bagaimana dia akan membayar pemilik kawanan untuk ini. Putrinya mencoba menghiburnya dengan berkata, "Jangan marah. Dombamu Tanus di desa Monuspitova." Sang ayah terkejut karena dia tidak mengenal orang seperti itu, dan bertanya kepada putrinya yang bahkan tidak keluar desa. Bagaimana dia mengetahui hal ini? Fanga mencoba menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia telah melihat ini. Dalam mimpinya ayahnya benar-benar pergi ke desa itu dan menemukan dombanya di kawanan orang yang dimaksud. Ini adalah salah satu acara di mana bakat Fanga terungkap. Pada tahun 1939 Fanga muda terjangkit penyakit paru-paru yang serius dan berjuang selama 8 bulan untuk hidup dan matinya. Ketika kondisinya menjadi benar-benar putus asa, seorang dokter dipanggil ke rumah. Dokter melihat tubuh lemah gadis itu dipenuhi luka akibat rawat inap yang berkepanjangan. Memberitahu Lubka bahwa kondisi adiknya sangat buruk dan akan segera mati. 2 hari kemudian Lubka pulang dengan air dari air mancur, dan kaget mendapati adiknya berdiri di depan rumah. Menyapu lantai Fanga tidak hanya sembuh, dia dipenuhi dengan kekuatan yang aneh. Dia seperti orang yang berbeda dengan yang baru. Kekuatan yang tidak biasa dan takdir yang berbeda dari orang lain. Menyadari bahwa adiknya telah tiba, Fanga mendesaknya, "Mari kita mulai. Kita harus menyapu semuanya agar tetap bersih, karena sebentar lagi banyak orang akan mulai datang ke sini." Bahkan saat ini sains tidak dapat menjelaskan fenomena seperti itu. Mungkin untuk mendapatkan kembali kekuatan vital yang telah kedaluarsa, tapi hanya dengan pengobatan serius. Menurut kepercayaan okultisme, namun, kebangkitan yang tiba-tiba dan ajaib seperti itu mungkin terjadi hanya ketika jiwa meninggalkan tubuh, dan jiwa baru masuk menggantikannya. Sekitar waktu ini, salah satu peristiwa terpenting dalam hidup Fanga terjadi. Fanga pergi bersama adiknya, Lubka, untuk mengisi air dari sumur di luar desa. Pada hari itu keadaan aneh turun ke Fanga. Dan ketika Lubka melihat bahwa dia telah lama terdiam dan sangat acuh tak acuh terhadap lingkungannya, dia mulai menangis ketakutan. Tiba-tiba Fanga keluar dari lamunannya dan berkata padanya, "Jangan takut, tidak ada yang perlu ditakuti. Saya baru saja berbicara dengan seseorang. Itu adalah seorang penunggang kuda dan dia datang untuk memberi kudamu minum air. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak marah karena Anda tidak memberikan ruang karena kamu tidak bisa melihatnya." Penunggang kuda itu berkata padaku, "Apakah kamu melihat tanaman kecil dengan bunga putih di sekitar sumur? Ini adalah rumput bintang obat. Dan itu baik untuk banyak penyakit." Setelah kata-kata kakaknya, Lubka melihat sekeliling dan memperhatikan rumput yang menarik ini, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan tidak akan pernah melihat lagi. Awalnya dia tertarik dengan gulma ini, tapi dia dengan cepat sadar kembali, memegang tangan adiknya, dan mereka pulang dengan cara ini. Pertemuan dengan penunggang kuda ini yang akan memainkan peran kunci dalam kehidupan Fanga dan akan berlanjut sampai akhir hayatnya dimulai. Fanga terkenal dengan ramalannya dan kemampuannya untuk melihat hal-hal yang tak terlihat. Tapi dia juga dikenal karena kemampuannya menyembuhkan orang sakit dengan herbal dan berbagai metode. Fanga mengaitkan kemampuan ini dengan para penunggang kuda. Menurut akun Fanga, penunggang kuda ini berambut pirang tinggi dan sangat cantik. Seperti prajurit zaman dulu, dia mengenakan pakaian logam yang ditampilkan di bawah sinar bulan. Dan dia memancarkan begitu banyak cahaya sehingga ruangan kecilnya yang gelap menyala seperti siang hari.
Fonga menggambarkan momen-momen ini sebagai berikut. Aku menatapnya seolah aku tidak lagi buta. Tapi aku tidak mengerti apa-apa. Aku menatapnya dengan heran dan penasaran. Dan aku bersukacita seolah-olah aku jatuh cinta padanya. Ya Tuhan, kamu bahkan tidak bisa membayangkan keindahan apa yang terpancar darinya. Pada 6 April 1941 tentara Nazi Jerman memasuki perbatasan Yugoslavia. Pada hari yang sama semua orang kecuali Fonga dan saudara perempuannya meninggalkan rumah mereka dan bersembunyi. Satu persatu, para prajurit berkeliling rumah dan mulai mengumpulkan telur, ayam dan makanan apapun yang tersedia. Segera salah satu tentara mendobrak pintu mereka dengan serangan kaki dan masuk dulu. Dia melihat anak-anak yang berdiri di tengah ruangan. Lalu dia melihat rumah malang itu. Tetapi ketika dia melihat bahwa tidak ada apa-apa, dia berbalik dan pergi ketika penduduk desa kembali. Mereka melihat perubahan luar biasa pada Fonga dan mulai berkumpul di halaman. Fonga berdiri di dekat cahaya lampu di sudut. Wajahnya berubah tanpa bisa dikenali. Ekspresinya kosong tapi bersemangat. Dia berbicara tanpa henti dengan suara yang aneh dan khas. Dia mencantumkan satu demi satu dengan detail luar biasa kepada orang-orang, tempat dan peristiwa yang akan mengambil bagian dalam perang dan kembali hidup-hidup, atau tidak pernah mengembalikan keadaan mistis Fonga ini berlanjut selama berhari-hari. Setelah itu Fonga mulai mengabari orang-orang tentang segala macam masalah. Dia memberitahu lokasi barang atau hewan peliharaan yang hilang, merekomendasikan ramuan obat untuk penyakit, dan menanamkan pada orang optimisme dan keyakinan yang mereka butuhkan di hari-hari sulit itu.